Jadilah orang yang kalau seandainya dia berada dimanapun, maka dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang disebut dengan manusia berkah. Kalau dia ada di situ, maka apa yang dia bisa lakukan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa na'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan-ucapan mereka kecuali lihat lisan yang kita tidak tahu. Ini sedikit menyimpang, Pak. Saya tadi atau kemarin nonton video Syekh saya, Fadhil Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimil Ar-Ruhaili. Ini sedikit menyimpang tentang, saya teringat lisan. Kata beliau, apakah engkau tidak malu? Ala tastahi. Allah memberikan nikmat mata kepadamu, yang mana saya bisa meyakini seluruh dokter tidak akan bisa membuat nikmat mata seperti yang Allah berikan kepada manusia. Apakah engkau tidak malu ketika Allah memberikan nikmat mata tersebut engkau gunakan untuk melihat yang haram? Ya. Kemudian kata beliau, lisan. Apakah engkau tidak malu Allah telah memberikan nikmat lisan kepadamu? Yang kita tidak tahu, lisan ini bisa ngomong tuh gimana? Lisan ini bergerak tuh kemudian mengeluarkan huruf-huruf yang saya sekarang Bapak Ibu dengar ini gimana kita nggak tahu. Itu Allah yang punya urusan. Apakah kita tidak malu? Lisan kita gunakan untuk maksiat, berdusta, menipu, ghibah, namimah. Nah, penulis mengatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan lisan, kalam-kalam manusia kecuali satu, memerintahkan orang untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh bersedekah, menyuruh melakukan perdamaian. Ini kebaikan-kebaikan lisan. Memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berdamai. Suami istri sedang dalam keadaan di ujung tanduk pernikahannya. Karena si suami poligami misalkan. Sang istri masuk kamar mandi, kemudian mengatakan, saya kurang apa, kata sang istri. Kata sang suami di luar, kurang teman. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, akhirnya ada orang yang menasihati, sudah berdamailah, terima takdir Allah. Suaminya bertanggung jawab, suaminya tidak berzina, suaminya melakukan perkara yang halal, suaminya sanggup, fisik, kemudian harta, kemudian sifat, sabar. Suaminya sanggup. Maka pada saat itu dia memerintahkan kepada islah. Wassulhu khair. Perdamaian lebih baik. Ini adalah mendatangkan kebahagiaan di dunia bagi seseorang. Wallahi para ikhwah, khusus untuk sedekah, perhatikan baik-baik. As-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti iman. Dan siapa yang rajin bersedekah akan sangat paham dengan apa yang saya katakan sekarang. Sedekah mendatangkan kebahagiaan, bukan malah menyulitkan orang. Contoh. Ada seorang sahabat bernama, biasa dipanggil dengan kunyahnya, yaitu Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, beliau menyebutkan ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang ingin menghutangi Allah, meminjami Allah, maka Allah akan lunasi dengan pelunasan yang berlipat-lipat. Ayatnya berbunyi begitu. Abu Dahdah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, Allahu yuridu minnal qard
Benarkah Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya? Kata Rasulullah SAW, ya, na'am. Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya. Dan orang yang meletakkan harta di jalan Allah, dia sedang berurusan pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Dahdah, "Ubsut yadaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, aku ingin bersaksi. Kemudian beliau mengatakan, "Ushhiduk ala anna haiti aqradtuhu li Rabbi." Aku bersaksi di hadapan engkau, wahai Rasulullah, bahwa kebunku aku pinjamkan, hutangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tanda kutip, cilakanya, bukan cilaka sih sebenarnya, keadaannya di dalam kebun tersebut tinggal istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebun dan berkata, "Ya Ummad Dahdah ukhruji." Wahai Ummad Dahdah, keluar engkau. Fa inni aqradtuhu li Rabbi. Aku sudah hutangkan, pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kebun ini. Apa jawab istrinya? Lihat bagaimana kebahagiaan datang. Dengan cara berbuat baik di dalam agama Allah dengan bersedekah. Berbuat baik kepada sesama. Ummu Dahdah berkata, perhatikan ibu-ibu yang suaminya ingin berbakti kepada ibunya. Saya sering mengatakan, jangan cemburu ketika suamimu meletakkan hartanya di jalan Allah. Asalkan dia tidak menelantarkanmu dan anak-anakmu, jangan cemburu. Kenapa? Terkhusus ketika dia ingin berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena nanti engkau pun, wahai perempuan, akan menjadi seorang ibu yang anaknya nanti akan berbakti kepadamu. Engkau akan menjadi mertua perempuan. Maka perhatikan perkataan Ummu Dahdah. Ketika tahu sang suaminya meletakkan harta di jalan Allah, meminjamkan harta di jalan Allah, beliau mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh ini simpan pinjam yang benar-benar mendatangkan keuntungan, wahai Abu Dahdah. Malah disupport. Ini yang mendatangkan kebahagiaan. Beramal dengan harta. Beramal dengan harta. Atau memerintahkan seseorang untuk beramal dengan harta. Ini mendatangkan kebahagiaan. Dan benar-benar bahagia. Apa kata Rasulullah SAW setelah Abu Dahdah menghutangkan kebunnya? Kata Rasulullah SAW, "Kam min izqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah kurmanya bertandan-tandan, yang lebat buahnya dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Bahagia hakiki. Jadi kiat yang kedua agar seseorang bahagia adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Ada orang bertanya, "Ustadz, saya nggak punya ilmu kayak Ustadz bisa berbuat baik kepada orang. Saya nggak punya harta untuk saya sedekahkan. Saya tidak punya kekuatan untuk saya bisa mengerjakan dengan kekuatan saya berbuat baik kepada orang lain. Membawakan barang orang lain kah, mengantarkan orang lain kah ke tempat. Dulu kan kalau orang naik onta dia harus dinaikkan begitu. Saya nggak punya kekuatan. Kira-kira saya bisa apa?" Maka Rasulullah SAW sudah menyatakan, kalau seandainya seseorang tidak bisa beramal dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekuatan fisiknya, dengan akalnya, maka minimal takufu syarraka anin nas, minimal kamu tidak menyakiti orang lain dengan lisanmu, dengan tulisanmu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.